Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahimakumullah. Kali ini saya mencoba membacakan kitab saya atau membacakan perjalanan hidup dalam bentuk album. Ya, ini beliau Mamak Syarial BA, Angku Datuk Bandar Hitam Kinari. Ini Mamak Datuk Bonsai di Batipu. Ini saya datangi langsung ke rumah beliau nih. Ini Mamak Safrijal Datuk Bandar Panjang di Tungkau. Ini Bapak Epi Radisman, saat ini Ketua Elkam Sejunjung. Ini beliau, Alhamdulillah, Buya Muslim Julius SAG, Dr. Andus Buya Muslim Julius SAG di Kota Solo. Ya, di belakang Masjid Asisura. Ini wajah saya yang dulu. Jadi memang udah dari lama saya menekuni pemerhati. Ya, ini Mamak Datuk Rajo Radin. Ya, dan ini mungkin bermanfaat buat saudara-saudari semua. Tuh ya. Ini banyak rujukan. Jadi pada channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi ini ada banyak hamba posting rujukan-rujukan atau catatan-catatan maupun pengetahuan pemahaman yang hamba coba jelaskan dalam bentuk konten ya. Jadi cuman yang itu tuh wajah saya langsung video, dan ini juga mungkin bermanfaat buat saudara-saudari semua. Tuh ya, ini gambar. Jadi begini, ini wajah saya yang dari bujangan ini tuh. Ini wajah saya dulu tuh ya. Terima kasih saudara-saudari menyimak selengkapnya hal ini. Jadi sembari hamba bercerita ya, menyampaikan pesan, hamba akan buka album ini satu persatu ya. Jadi hamba himbau kepada saudara-saudari yang di sekitar pesisir pantai, kalau untuk Sumbar ya, atau mulai dari Bengkulu dulu ya. Mulai dari Bengkulu itu sebelum daerah perbukitan itu dinamika populasi manusia tahap 2 zaman Nabi Nuh alaihissalam itu berkembangnya di tepi pantai terlebih dahulu. Ya, jadi apapun alasannya, apapun versinya, tidak bisa yang tinggal di perbukitan itu mengaku lebih tua. Ya. Kalau di Bengkulu mungkin namanya Bukit Tancap, tapi itu tetap dekat dari pantai ya. Atau seperti di Luwu, Goa, Bone, Toraja, itu kerajaannya di dekat-dekat pantai. Ya. Dan untuk kembali lagi untuk ke Sumbar, ya mungkin belum waktunya saya menjelaskan Rejang Lebong atau apa, nantilah yang lihat respon. Jadi kembali lagi dari Indropuro ya. Jadi daerah Luhak tuh, sebenarnya Luhak ini eranya era sebelum era Lareh. Nah ya, jadi Luhak ini sama dengan istilahnya sebelum Luhak ini ada istilah langgam. Nah, langgam ini ada langgam dan tujuh. Nah ya, jadi era Luhak ini sudah selesai, sudah ditutup ceritanya sebenarnya setelah memasuki era Lareh. Nah, cuman orang-orang yang mengambil keuntungan dari sejarah sebelumnya, mungkin era kerajaan, era kesultanan, ya tuh ya. Sebenarnya kalau dari langgam tadi, kalau mundur lagi ke belakang, itu sebelum langgam ada lagi nama eranya. Terus mundur ke belakang baru memasuki era kesultanan. Kesultanan ini berulang kali, beberapa generasi, tapi kalau era kerajaan cuma satu kali ya. Ini lagi beramah tamah dengan Bapak John Firman Pandu, Wakil Bupati Solo di Arusuka waktu acara tanggal 18-19 Desember 2021. Nah, jadi penutupan tanggal 19, tanggal 22 langsung bertemu dengan Bapak Audi, Wakil Gubernur Sumbar ya. Itu baju saya. Nah, begitu. Nah, ini acaranya tadi nih ya, nih. Dalam bentuk stiker tuh atas nama tim Radio Serapek Minang.
Ya, hamba ulang lagi. Sadarlah saudara-saudari yang di Indropuro, daerah pesisir ya, atau mungkin Indropuro itu yang agak terdekat mungkin Tanjung Soal atau Sodetan atau Morosakai ya. Nah, itu ya. Nah, selebihnya itu nanti yang tuanya itu sekitaran sungai. Nah, banyak tuh sungai-sungai besar di Indropuro ya. Nah, jadi untuk yang lebih dekat lagi untuk Indropuro, Painan, Ranah Pesisir, Pariaman, Mangopo, Agam ya. Hamba himbau jangan terjebak lagi oleh sejarah era luak. Nah, saya ingatkan lagi, era luak sudah ditutup dan tidak ada berhak luak nan tuo mengaku tuo. Yang tua itu adalah sekitaran pesisir pantai. Jadi zaman Nabi Nuh alaihissalam, dinamika populasi manusia ini, saya lagi silaturahmi ke LAMR nih, Lembaga Adat Melayu Riau. Ya, kenal semua lah. Nah, ini Bapak Febri Mahmud, ini Dubalang, dan lainnya, Mama Mukdis nih ya. Dan lain-lain, salam. Insya Allah terjadi lagi dialog kita ke depannya. Jadi era luak sudah ditutup, masuk era lareh, era wali perang. Nah, begitu ya, panjang sejarahnya. Jadi ini cuma sekilas saja. Dan saya sudah 4 tahap mendatangi Minang itu, berlari-lari dari ujung kota ke ujung kota. Itu bunyi surat Yasin itu. Yasin itu surat 36 kan, dibaca ayat 19, 20, 21. Itu isinya, berlari dari ujung kota ke ujung kota, seorang laki-laki seraya berseru turut utusan itu gitu kan. Jadi sudah tahap 4 saya keliling Sumbar ya. Itu masih memakai cara Barajo ke Mama. Walaupun si Mama ini salah, tapi tetap Barajo ke Mama. Tetapi di saat nanti tahap 5 saya pulang ke Sumbar, itu sudah terlambat nenek Mama untuk meminta maaf ya. Jadi mudah-mudi cepatlah sadar ya. Kita sudah masanya melawan Mama aja kebenaran ya. Karena kalau Mama di Minang itu sudah 4 kali saya ingatkan, terakhir tuh kemarin itu saya tahap 4 ya. Jadi tahap 5-nya itu nanti dimaksimalkan kekuatan pers, kekuatan mahasiswa, kekuatan muda-mudi, kekuatan para mande, para putih. Para putih ini calon jadi mande ya. Ini harimau mainan saya dulu nih waktu apa ya. Begitu. Ini almarhum guru saya. Tuh ya. Nah, jadi begitu. Yang tuo itu adalah, jadi marilah kita letakkan sesuatu pada tempatnya kembali. Marilah kita luruskan sejarah, jadikan sejarah. Yang melanjutkan cerita-cerita bohong ini kita beri sanksi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 Perda itu sangat berbunyi sangat jelas, tertulisannya jelas. Sampai saat ini belum dihapus undang-undang. Itu adalah intinya pemajuan dan penguatan nilai-nilai adat dan budaya ya. Nah, jadi kalau para pembohong, orang-orang yang nenek mama arus kiri ya, nenek mama Pangulu Datuk arus kiri yang berselingkuh atau bermain dengan yang pejabat di ranah tata pemerintahan ya. Di tahap 5 nanti tidak ada lagi kata-kata kembali, dan yang menyalahgunakan jabatan maupun yang membeli atau memperjualbelikan sarana ibadah ya. Seperti contohnya di Solo itu, kantor KAN Kota Solo saat ini itu adalah lokasi Basulua. Kenapa tiba-tiba menjadi kantor Kerapatan Adat Nagari? Itu karena pola pikir oligarki kapitalisme feodal ya, kolonialisme Muhammad Rusli Khatib Sulaiman. Ya, nanti kita bongkar administrasinya ya. Itu transaksi 800 juta itu dengan wali kota ya. Juga yang melanjutkan dualisme gelar di Solo itu ya. Nah, jadi secepatnya lah saudara-saudari sadar, jangan terkurung, jangan terpenjara lagi oleh sejarah dusta Pagaruyung. Karena orang-orang Pagaruyung ini nanti akan diberi sanksi seperti Rauda Taib, Pari Taib, Bagindo Armen,
semua yang mendukung cerita versi Linduang Bulan Pagaruyung itu nanti akan dikenakan sanksi hukum tata pemerintahan. Itu belum lagi hukum tata pemerintahan itu, jadi kita hukum tata pemerintahan itu banyak bentuk review jurisprudensi ya, jurisprudensi yang menguatkan dan memajukan nilai-nilai adat budaya. Hanya saja selama ini tidak ada yang berkata benar, yang bersosialisasi ya. Ini acara lagi di Solo nih. Ini Mama Bagindo dan lain-lain, mungkin saudara-saudara dikenal ini ya. Jadi secepatnya lah mudah-mudi sadar, dan bentuk kesadaran saudara-saudari adalah untuk membagikan apapun konten channel YouTube Ambo yang dari channel Andi Khalifah Minangondesiawi ya. Silahkan di-share apapun judulnya, atau pengen mencari jawaban dengan konten ini, saya bingung dengan konten ini, bagaimana pendapat saudara-saudari ya, begitu loh. Yang penting video ini sampai ke publik, video ini ramai ya. Nah begitu ya. Jadi tolong ini bukan saatnya kita untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Ini kita bicara kebersamaan ya. Jadi kita akan merebut kembali ulayat masyarakat adat kalau untuk Sumbar dari Indropuro yang atas nama Plasma, yang PT lah sawit itu ini itu. Jadi kita jangan biarkan lagi orang-orang Pemda ya, yang selama ini orang-orang Pemda DPRD itu menghalangi saya. Padahal laporan saya sudah saya masukkan ke DPMD, secara resmi ada tanda terima, saya masukkan ke tata usaha gubernur, wakil gubernur, saya masukkan ke dinas kebudayaan, ya, saya masukkan ke Elkam, dan mereka tidak akan menanggapi karena mereka itu yang apalagi yang dua yang rangkap jabatan, dia penghulu ya, datuk ya, tetapi dia duduk di tata pemerintahan. Nah, jadi ulayat masyarakat adat dan apa ini dia mengatasnamakan kita, tetapi dia mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan ya. Jadi yang hal-hal ini kita berangus. Saya pribadi sudah berjuang dari lama ya, hampir seumur hidup saya berjuang dari lama. Jadi maaf saja siapapun yang ada di birokrasi pemerintahan, saya tidak bisa ditawar-tawar dengan materi, berapapun materi antum. Yang ada itu malah materi-materi yang ada pada antum yang didapatkan dengan salah guna, didapatkan dengan melemahkan dan memundurkan nilai-nilai adat dan budaya, antum sekalian pada tahap 5 akan bertekuk lutut dan akan dikebiri. Ya, karena karena saya sudah menyentuh tadi kan ada stiker komunitas YouTuber ya, dan semua kekuatan pers itu nanti di media sosial maupun di kampung-kampung di mana-mana pun akan ketahuan lah aib-aib seluruh nenek mama di Sumbar ya. Ya, ini warning juga untuk BPCB yang melanjutkan sejarah dusta Pagaruyung ya. Nah, begitu ya. Jadi ini bukan main-main. Ini apa ini Sumani ya. Nah, ya. Saya serius. Tahap 3, tahap 4 kemarin tuh ada 3 bulan saya di Sumbar. 3 bulan saya di Sumbar. Nah, tahap 5 ini saya insya Allah saya cuman butuh waktu yang sebentar. Karena sedari lama saya sudah berkoordinasi dengan saudara-saudari di lapangan. Ya, salam santun untuk Mama dari Bapak John Firman Pandu di Koto Anau sebagai ketua Koto Anau, Mama Alip Singo